Kenapa susunan Al-Quran yang turun ke Nabi itu nggak sama dengan susunan Quran yang ada di tangan kita sekarang? Jawabannya, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Al-Quran itu turunnya 2 kali. Pertama turun dari lauh mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz papan yang terjaga, terpelihara tempat Al-Quran. Fi lauhim mahfuz, di lauh mahfuz. Dari lauh mahfuz turun ke satu stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Ini memerlukan konsentrasi yang agak fokus sedikit. Soalnya nanti kalau anak-anak kita bertanya, mama, papa, ya, yang pertama turun kan Iqra, ya. Tapi kenapa waktu di Quran itu Al-Fatihah? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Turun dari lauh mahfuz ke stasiun transmisi, turunnya seperti susunan yang ada di mushaf Quran sekarang. Sekali turun, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas, turun sekali, sampai ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini ke Nabi, itulah yang turun selama 22 bulan, 2 tahun, 22 hari, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kira-kira bisa diingat? Saya ulang sekali lagi. Turun dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah sekali turun. Itulah makna inna anzalna, kami turunkan sekali. Lalu yang turun secara bertahap tidak disebut anzalna, nazzalna. Itu beda anzalna dengan nazzalna. Anzalna turun sekaligus. Yang turun secara bertahap sesuai dengan momen kejadian. Awas jatuh. Saya sangka lalar. Saya sangka karena ini masjidnya besar, wakafnya besar, laronnya besar juga. Nggak apa-apa ya. Jangan jadi alasan untuk nggak puasa besok. Kenapa nggak puasa? Kena drone tadi malam. Nah. Jadi Al-Quran ini mukjizatnya itu mukjizat, cara turunnya pun mukjizat. Datang orang bertanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Datang orang bertanya tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Datang orang bertanya tentang yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa. Al-Qur'an yang turunnya acak itu tiba-tiba bisa disusun ulang sesuai dengan turunnya dari lauh mahfuz. Di Ramadan terakhir Nabi membacakan Al-Quran kepada sahabat, sahabat mendengarnya dari Nabi, maka ketika Nabi meninggal dunia, Quran itu sudah tersusun dengan susunan yang rapi sebagaimana yang ada di kepala imam kita. Kalau tutup kepalanya seperti imam kita, itu 30 juz isinya. Itu 30 juz. Kalau yang begini, juz 30. Itu maka diikat dia supaya nggak lepas. 30 juz. Nah, jadi Al-Quran itu dibacakan. Jangan bayangkan Al-Quran itu berserakan di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Kisah itu betul, tapi itu tulisannya. Al-Quran secara hafalan sudah di kepala sahabat. Sampailah datang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Nama kampungnya Yamamah. Dia buat surat Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun tawil. Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Ada-ada aja. Maka diutuslah nabi palsu ini diperangi. Waktu diutus pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, 70 tentara penghafal Quran. Jadi tentara-tentara dulu itu hafal Quran, memerangi nabi palsu, mati Musailamah Al-Kadzab. Gugur 70 tentara penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Abu Bakar, ya, 70 penghafal Quran sudah meninggal. Saya khawatir nanti Quran ini hilang. Abu Bakar nggak mau membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi nggak nyuruh. Karena Nabi nggak nyuruh berarti ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran karena tidak ada perintah Nabi untuk membukukan Al-Quran. Al-Quran dihafal saja cukup, jangan dibukukan. Kata Umar bin Khattab, kalau Quran tidak kita bukukan, Quran akan hilang, penghafal Quran sudah meninggal. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar, maka disusunlah tim penyusun secara tertulis yang dipimpin oleh orang yang paling hebat hafalannya, paling bagus suaranya, paling ahli Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab bersama Zaid bin Thabit. Disusunlah, itulah dia menjadi satu mushaf yang ada sekarang, dibagi ke Kufah, dibagi ke Basrah, dibagi ke Irak, dibagi ke Yaman, dibagi ke Mesir, dibagi semua, lalu jadilah mushaf-mushaf. Itulah awal mushaf yang ada, yang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan direvisi, isinya sama, tulisannya direvisi karena bercampur antara ayat dengan tafsir, maka mushaf yang ada sekarang disebut dengan mushaf Utsmani karena terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad waktu jadi imam di Madinah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 1447 tahun yang lalu. Itu juga yang dibaca oleh imam kita tadi. Seandainya Al-Quran di dunia ini terbakar, hangus semua, Al-Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena ada di kepala imam kita dan anak-anak kita yang akan melanjutkan menjadi para penghafal Quran, insyaallah. Amin. Apakah bisa terwujud tentara penghafal Quran seperti pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq? Bisa, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran ini jadi tentara, insyaallah.